Spotsai. Hai Sobat Smaksi, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kenalin, aku Reta. Aku Aurel. Aku Kristi. Tapi kita nggak sendiri. Kita kedatangan special guest yaitu Pak Lam. Yeay. Halo, aku lagi. Kenalan. Oh iya. Aduh. Mungkin, nggak apa-apa. Mungkin saya udah pernah ngisi podcast di episode sebelumnya tentang Hari Pendidikan kalau nggak salah waktu itu. Jadi sekarang saya dipanggil lagi. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Kita kali ini kita mau bahas topik yang sebenarnya cukup sering dibahas dan sering banget dibicarain sama orang-orang, khususnya kaum milenial kayak kita nih, yaitu insecure. Ngomong tentang insecure-nya, Pak. Pak Lam pernah nggak ngerasain apa rasanya insecure? Gimana Pak rasanya? Insecure itu kan sebenarnya sebelumnya tak coba arahkan dulu. Insecure itu kan sebenarnya perasaan nggak percaya diri. Jadi kadang-kadang Pak Lam ada sih memang merasa tidak percaya diri itu karena mungkin bisa dari kemampuan Pak Lam yang mungkin Kurang. bukan dibilang kurang, tapi masih ada orang-orang di luar sana yang lebih hebat dari Pak Lam. Itu pasti ada. Pasti ada insecure seperti itu ada. Dan tapi kalau yang sekarang yang Pak Lam lihat sekarang ini bukan insecure dalam hal itu sih sebenarnya, tapi lebih mengarah ke bentuk fisik. Jadi kadang ada contohnya nih kayak Pak Lam ini kan badannya besar. Terkadang kalau ngelihat orang yang lebih kurus, bukan kurus sih badannya sebenarnya. bagus sih. Terkadang Pak Lam itu agak sedikit tersinggung kalau ngelihat ada orang pulang dari gym. Badannya yang berotot-otot. Pulang ngeluarin ototnya gini. Kan tersinggung. Apalagi perut Pak Lam kan one pack, sedangkan mereka six pack kan. Jadi ya itulah memang seperti insecure. Iya. Pernah sih Pak Lam seperti itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Arti insecure itu apa? Aurel? Aku dulu ya. Ya. Sebenarnya insecure itu kayak suatu perasaan yang bukan timbul dari diri sendiri ataupun orang lain. Insecure itu muncul karena pikiran kita sendiri. Pikiran karena kita nuntut untuk jadi yang sempurna, nuntut untuk jadi seperti orang lain, kayak misalkan orang lain pinter ini, kita juga harus bisa kayak gini. Itu yang nyebabin kita itu selalu overthinking dan akhirnya muncul rasa insecure. Itu sih. Kalau menurut Tata? Insecure itu menurut aku mental illness yang buat kita tuh jadi nggak percaya diri. Kayak kita tuh selalu mikirin penampilan, terus lihat di cermin tuh kayak nggak percaya diri, kayak kita tuh ngerasa aku tuh hitam banget gitu, kayak kok aku agak gendutan gitu. Jadi kayak ya bener kata Aurel, jadi overthinking buat kita. Iya. Intinya kayak insecure kayak kurang percaya diri, rasa kurang percaya diri. Oke, Pak Lam, aku mau nanya nih. Pak Lam kan, maaf nih, lebih berumur dari kita gitu ya kan. Lebih berpengalaman lah. Oke. Perkembangan zaman tuh berpengaruh nggak sih ke tingkat insecure kita? Maksudnya kayak cara pandang orang zaman dulu itu sama zaman sekarang itu beda nggak sih? Gimana ya? Kalau ngomongin insecure dari masa ke masa ini ceritanya ya. Sebenarnya sih insecure itu sudah ada dari lama sih. Dari zaman Pak Lam masih kecil pun juga sudah ada insecure. Tapi mungkin lebih apa ya? Konotasinya sekarang mungkin lebih lebih dibuat keren lah, dibilangnya insecure. Kalau zaman Pak Lam dulu malu, minder. Ya. Soalnya kalau dari zaman Pak Lam dulu misalnya Pak Lam nggak bisa main bola nih, misalnya ya. Kalau pengalaman Pak Lam dulu waktu SD, Pak Lam nggak bisa main bola. Teman-teman Pak Lam banyak yang bisa main. Waktu Pak Lam mau gabung join bermain, itu Pak Lam udah mundur dulu karena aku minder, aku nggak bisa. Nah itu cuman mungkin terkadang
memang dari diri kita sendiri yang mengantisipasi minder kita itu nanti dibuat seperti apa itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau zaman sekarang lebih parah lagi, mungkin kalau seandainya minder nggak punya iPhone kan ada juga. Oh, ya, ada. Ada minder nggak punya sepatu bermerek kan juga bisa minder. Sebenarnya itu nggak penting-penting amat sih, cuman kan mindernya jadi nambah akhirnya. Peta mindernya akhirnya beda, yang mulai dari mungkin cuman kemampuan dari diri sendiri akhirnya jadi kemampuan materi. Itu yang membuat dari masa ke masa. Jadi yang awalnya cuman gitu-gitu doang, mindernya karena mungkin nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ini, sekarang malah meningkat. Nah, itu sih kalau menurut Pak Alam dari pertanyaannya si Aurel lah. Tuh. Santai aja, nggak usah Gini Pak, kan kalau di masa aku ya Pak, aku kan anak remaja ya Pak. Secara jujur kalau misalnya dulu aku waktu kecil nggak pernah yang namanya insecure. Faktor umur itu bener-bener mempengaruhi rasa insecure nggak Kak? Kadang-kadang Kak bingung gitu. Cuma anak remaja yang bisa insecure? Apa orang lebih tua? Maaf ya Pak. Kayak Bapak itu kan pasti juga pernah insecure deh Pak. Cuma kayak aku kayak lebih sering nemuin tuh remaja semua yang insecure. Itu kenapa Pak? Apakah faktor usia juga mempengaruhi? Sebenarnya dari faktor lingkungan juga bisa. Sebenarnya gimana ya? Ada memang beberapa, saya juga pernah nemukan anak ya. Kan saya juga buka les-lesan gitu ya. Jadi kadang kalau saya ngelihat ada beberapa anak yang memang bawaannya malu. Dari awal itu mesti diem aja, malu. Sebenarnya bisa, tapi dia untuk mengutarakan keahlian dia itu dia nggak berani. Wis takut minder dhisik gitu. Tapi kalau seandainya yang kayak misalnya kayak kamu katanya cuma remaja doang, itu berarti pengertian bahwa insecure buat remaja doang itu berarti salah. Enggak, ada juga kok remaja yang malu-maluin ada. Tapi anak-anak juga ada. Ada yang nyerocos saja anaknya dari kecil ada. Ada yang memang punya rasa malu-maluin juga ada. Ada semua ada. Cuman mungkin gini, insecure itu kalau bagi Pak Lam sekarang ya. Nah ini juga mungkin jadi pertanyaan juga yang Pak Lam lempar ke kalian. Kalau menurut Pak Lam sekarang, ini aku lempar ke kalian yang masih remaja ya, karena Pak Lam kan udah di atas nih umurnya nih. Menurut kalian, insecure itu maksud Pak Lam, kenapa sih kok orang-orang itu kalau udah insecure ya, kalau seandainya dia misalnya mohon maaf ya, misalnya aku gendut nih di Lono, gendut, insecure dong. Langsung kita, kalau seandainya mental kita nggak baik, kita mesti ngelokno kamu body shaming. Nah sekarang Pak Lam tanya ke kalian, body shaming itu kayak gimana? Melecehkan bentuk tubuh. Kalau menurutku sih itu ya Pak. Melecehkan bentuk tubuh yang ada di diri kita. Kalau menurutku sih Kak, body shaming itu melecehkan kayak bagi mereka kayak bentuk tubuhku nggak indah. Itu body shaming gitu. menurutku. Enggak. Menurutku sih gitu. Mungkin kalau menurut Kristi gitu. Oke, mungkin kalau sama sih kayak Kristi. Tapi kalau menurutku body shaming itu sebenarnya kan biasanya body shaming itu berupa ejekan secara fisik ke orang lain gitu ya kan. Sebenarnya itu bukan ejekan fisik juga, karena merekanya yang melontarkan kalimat negatif itu ngerasa nggak percaya diri sama dirinya, tapi dia nggak tahu gimana cara feedbacknya kayak nge-improve dirinya buat percaya diri.
kayak nggak bisa self love, akhirnya dia ngelempar itu semua unek-uneknya itu ke orang lain dengan cara yaitu body shaming, kayak kamu kok gendut sih, kamu kok kurus sih, kamu kok pendek gitu. Padahal itu gambaran dari dirinya yang nggak bisa self love, nggak bisa percaya diri. Itu sih. Gitu ya. Oke, kalau semisal gini nih, kita kasih batasan dulu ya. Misal ini kita ngomongin ini masih ada hubungannya dengan insecure. Kalau semisal body shaming ini, aku kasih contoh ya modelnya gini. Ini aku ngelemparin kalimat misalnya. Kayaknya Reta kulitnya agak diputihin deh, supaya nanti kalau cari baju biar lebih gampang. Kira-kira itu body shaming atau enggak? Kalau menurut aku enggak sih, karena itu kayak semacam pendapat, kan masing-masing orang bisa bebas aja berpendapat ya. Jadi mungkin kayak ya dia ngelontarin aja apa yang dipikirannya, tapi nggak termasuk body shaming juga. Tapi kan itu ngomongin kulit. Iya. Kalau aku sih tergantung sama yang dengernya sih ya. Dengernya mencernanya bagaimana. Misalnya yang pendengarnya mencernanya negatif ya, itu juga bisa dikira body shaming. Tapi kalau misalnya pendengarnya mencernanya dengan positif, itu bisa dikira cuma sebagai pendapat. Tergantung pendengar. Berarti tergantung dari dirinya sendiri yang ditegur. Iya. Kalau menurut Reta? Menurutku sih sama kayak Kristi, kayak bahan candaan doang gitu loh Pak. Kalau dibilang barang candaan nggak bisa juga sih itu. Kalau menurutku gitu. Iya sih. Jadi kayak aku bodo amat. Tapi tergantung orang-orang, kan orang-orang punya pribadi sendiri-sendiri. Berarti kalau kamu enggak, itu bukan serangan. Enggak. Bukan serangan ya. Enggak sih. Gini, kalau Pak Lam ya, ini kan ngomongin insecure ya. Terkadang orang-orang yang insecure itu memang perlu yang namanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri dan benar yang dikatakan Reta, memang kita perlu yang namanya bodo amat. Bodo amat itu bukan berarti gak ngereken, bukan berarti gak ngereken, tapi bodo amatnya itu hilangkan bodo amat yang negatif. Maksudnya kalau seandainya kita insecure nih, ya udah bodo amat dengan hal negatif. Misalnya kalau misalkan nih aku misalkan nggak bisa, ini contoh ini pengalaman ya, Pak Lam nge-share pengalaman. Ini kan Pak Lam guru matematika, tapi jebolanku dulu SMA bukan dari IPA, tapi dari IPS. Dan biasanya orang-orang dari fakultas MIPA itu jarang banget yang masuk calon mahasiswa itu dari IPS. Pasti kalau nggak dari SMK, ya SMA yang jurusan IPA. Dan selama ini Pak Lam ngeliat belum ada orang yang cross side-nya itu udah beda. Cuman Pak Lam dari angkatan Pak Lam ya, cuman Pak Lam yang berani cross side dengan jurusan yang berbeda. Harusnya kan aku kalau seandainya daftar untuk kuliah, harusnya kan cuman masuk yang IPS, ekonomi, geografi, manajemen, gitu-gitu kan. Tapi Pak Lam berani untuk ngambil matematika. Nah, sebenarnya di situ aku ada rasa minder, insecure ada. Karena bisa dipahami, mungkin kalian yang anak IPA pasti udah belajar tentang sudut. Belajar. Tapi kalau di IPS enggak. Kalau seandainya mungkin kakak-kakak kelas 11 itu belajar tentang trigono, tapi kan enggak banyak ya. Enggak sampai ada sin kostannya. Tapi kalau seandainya di IPA itu ada yang namanya materi peminatan, itu ada persamaan trigonometri. Tapi Pak Lam enggak ada. Nah, itu yang membuat kenapa Pak Lam minder, karena Pak Lam bukan nggak bisa ya.
belum mampu untuk mempelajari itu karena memang dasarnya Pak Lam dari IPS ini nggak ada. Kayak takut kalah saing gitu ya Pak. Nah, tapi Pak Lam berusaha untuk ya apa caranya aku harus bisa lulus dengan IPK yang baik, dan ternyata lulus tepat waktu 4 tahun. Keren sih. Dan langsung sebelum Pak Lam lulus itu udah ada kerjaan sebenarnya. Sudah ada disuruh ngajar sebelum itu. Nah, jadi terkadang kita harus membuang atau yang dibilang sama Reta tadi bodoh amat dengan yang namanya negatif. Itu kan insecure, negative thinking. Body shaming itu sebenarnya hampir selaras. Kalau seandainya kita insecure-nya dipandang negative thinking, jadinya body shaming. Kalau seandainya ini kita ngomongin tentang berat badan, tentang badan. Aku kayak tadi aku negur Reta. Kalau seandainya Reta punya negative thinking tentang aku negur dia. Mungkin Reta akan nyerang aku, dikira body shaming. Padahal nggak seperti itu. Nah, jadi sebelum ini untuk para pendengar, insecure itu bisa, karena insecure itu bisa membuat kita nggak jadi sombong. Insecure nggak membuat kita jadi sombong. Karena kan manusia juga kalanya bisa kalap kan, karena mungkin dia terlalu cantik mungkin, padahal ada yang lebih cantik dari dia, kita nggak tahu. Mungkin aku yang suspek, aku yang badannya kekar, mungkin ada yang lebih kekar dari aku. Nah, mungkin karena udah terlalu sombong duluan, nah itu. Jadi insecure boleh, tapi nggak boleh berlebihan. tapi jangan berlebihan, jangan sampai itu langsung jadi over negative thinking. Kalau sudah negative thinking, nah itu udah parah sih. Itulah insecure kalau menurut Pak Lam ya, pandangan Pak Lam tentang insecure. Tuh guys, dengerin ya. Teladan ini Pak Lam. Wah, iso iso ae. Oh iya, aku mau cerita nih. Kan tadi Kristi sempat bahas tentang umur ya, insecure sama umur. Aku sendiri dulu waktu SD, dari TK sampai SD itu aku nggak pernah ngerasain insecure. Aku ya enjoy aja, aku jalanin sekolah, jalanin kehidupan sehari-hari tanpa mikirin apapun. Tapi pas masuk SMP langsung berubah gitu. Aku gak tahu awalnya gimana, tapi menurutku faktor lingkungan itu cukup kuat untuk munculin rasa insecure dan tidak percaya diri. Awalnya aku bodo amat, tapi teman-temanku bilang, kamu kok kecil sih, kamu kok pendek, kurus sih, kamu kok kurus gitu. Awalnya aku biasa aja dengerinnya, aku ya gak peduli gitu kan. Tapi kok lama-lama sakit ya. Lama-lama iya, kayak kok gak ada kalimat yang lebih baik kayak gimana gitu jadinya. Ya itu akhirnya muncul pikiran negatif kayak, oh iya aku kurus, aku kecil, aku pendek, teman-temanku kok tinggi ya, teman-temanku bisa badannya bagus, kulitnya mulus, kenapa aku nggak bisa? Bahkan aku sempet marah ke Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku kayak gini? Tuhan, kenapa ciptain aku kayak gini? Tapi selalu ada yang ngingetin aku hal apapun itu, kalau kita itu harus bisa mencintai diri kita apa adanya, karena setiap kita itu gimana pun bentuknya itu spesial dan punya kemampuan atau potensi yang masing-masing orang itu nggak punya, gitu sih. Ya, bagus. Itu kalau Pak Lam bisa berkomentar ya, itu apa namanya? Yang keras Pak. Iya, itu mungkin karena tindak lanjutnya dari Aurel, karena keinsecurannya dia terhadap, maaf ya, tinggi badan dan kekurusan badannya itu mungkin pertama membuat kamu down. Sebenarnya sih itu bukan karena masalah umur sih sebenarnya. Bisa juga ya memang ada sedikit memang karena
di masa-masa remaja ini terkadang kita nggak bisa mengontrol emosi. Mengontrol emosi itu kita nggak bisa. Dan karena ngontrol emosi itu nggak bisa, kadang ada yang mungkin terlalu bodo amat dengan badan atau dengan dirinya sendiri, atau mungkin terlalu peka dengan apa yang diejek oleh teman-temannya. Nah, termasuk Aurel ini termasuk orang yang peka habis diejek. Iya sih. Nah, bener kan? Nah, cuman sarannya Pak Lam ya, kalau seandainya kalian ada teman-teman seperti itu, bilangin. Terkadang kalau seandainya, ini jujur aja ya, mungkin kakak-kakak OSIS yang pembinanya Pak Lam mungkin udah kenal dengan Pak Lam. Kalau Pak Lam ini kalau ngomong ya, itu fisik loh. Contoh, Pak Lam kalau ngomongin Aldo misalnya, badan gede, bola. Tahu Kak Monik ya? Tahu. Tak sebutin bola besar. Tapi kalau seandainya responmu itu berhati besar, Ya bodo amat. maksudnya bodo amat, hanya sebagai tanggapan, ya memang aku kayak gini, ya udah wes. Aku akan berusaha untuk mungkin lebih memperbaiki diri. Mungkin kalau seandainya memang notok aku nggak bisa memperbaiki diriku secara fisik, setidaknya aku sukses. Iya. Ngerti maksud Malam ya? Iya. Paham. Jadi itu jadikan bahan candaan kalian. Kalau seandainya kalian diguyoni ya kasarannya, diguyoni seperti itu. Kalau kalian menerima, yakinlah kalian udah menghilangkan setengah beban dari hidup. Iya sih, insecure itu bikin beban. Kalau kalian tetap keep itu insecure dan kalian terus merasa tersinggung, terbebani kalian pasti. Jadi kalian kayak ngerasa kalau seandainya misalnya nih Aurel kena kurus, dia nih banyak makan gemuk overdosis. Sampai Pak. Ya kan saking dia panasnya kuping karena dilokno kurus. Ya itu tadi. Makanya kan maksud Pak Lam, kalau seandainya kalian bisa menerima kekurangan kalian, insecure itu sebenarnya kan kekurangan kan. Iya. Kekurangan yang ada di diri kalian sikapi seperti apa insecure itu. Kalau seandainya kekurangan kalian itu kalian sikapi dengan baik, misalnya kayak tadi tuh, kurus, ya udah biarin aja. Itu akan jadi bahan candaan kamu dan ya udah wes biarin aja. Karena kalau sudah kalian bisa menerima itu, wes Pak, setengah beban hidup kalian akan terkurangi. Itu soalnya pasti itu akan jadi beban kalau kalian pikirkan. Ya iya sih. Kadang kalau Iya terlalu kan? mikirin gitu kayak otak sampai panas gitu ya. Kayak hati nggak lega gitu. Sampai sesek gitu kadang mikirin. Iya, Serasa itulah tertampar. insecure. Kalau pengalaman insecureku sih bukan di fisik ya Pak. Kalau misalnya kalau aku kayak apa ya, lebih ke potensi gitu. Secara pribadi, ini agak ngomong kali ini. Anak remaja nggak nangis malam-malam nggak mungkin. Iya. Oke. Aku kayak hampir tiap malam sih. Tertampar aku. Apa nggak? Kenapa? Santai. Kenapa? Kalau lebih lapin. Wow. Nangis. Yoco. Wah. Ya oke. Dan. Hampir. Wah. Aku mau nangis. Santai. Sebenarnya waktu dapat podcast ini kayak, ya Tuhan, apa sih aku harus dapat podcast insecure? Kayak kadang-kadang kayak aku gak pernah bisa gunain diriku dari insecure gitu kan. Tapi tiba-tiba dapat podcast insecure. Jadi kayak kan podcast kan juga buat nyemangatin biar semangat anak-anak kan. Ya kok anak-anak pendengar nggak insecure kan. Tapi kadang-kadang kayak aku benar-benar tampar gitu. Kenapa gitu aku harus dapat podcast ini, tema ini, padahal aku sendiri dari kecil. sampai sekarang pun masih insecure sih. Baik fisik ataupun potensi. Oh ya, kok nangis. Nggak apa, luapin aja. Kenapa? Apa yang membuat kamu jadi seperti ini, kenapa? Oh, yang tenang. Duh, tenang, santai. Tenang. Tenang, Be. Santai. Tarik nafas. Udah, luapin aja. Keluarin. Tarik nafas.
respon. Oh. Nggak apa-apa, luapin aja. Apa yang membuat kamu? Ntar Pak, Apakah istirahat ada? dulu Pak. Oke, aku nyambung aja ya. Kristi kan tentang potensi. Sebenarnya aku tipe kalau orang yang ya hingga detik ini insecure itu masih menghantui otakku gitu ya kan. Potensi kalau fisik sih gak terlalu, paling aku iri kalau misalkan yang lain kulitnya lebih mulus, badannya lebih tinggi kayak gitu. Tapi sebenarnya potensi itu juga Iya. potensi bakat itu sempet membuat otakku panas. Kayak temenku bisa matematika, kok aku nggak bisa sih. Iya. Mereka pinter banget ngitung, kenapa aku nggak bisa? Terus ada yang jago bahasa gitu, pinter bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa lain gitu. Kayak kenapa mereka bisa tapi aku nggak bisa? Itu sih yang tiap hari aku pikirin, kayak gimana caranya aku nge-push otakku ini biar bisa kayak mereka. Tapi aku salah karena aku mikirnya kalau mereka bisa aku juga bisa, tapi bukan dalam hal yang positif. Jadi kalau misalkan yang lain bisa bahasa Inggris, ya gimana pun aku harus bisa bahasa Inggris, tapi aku maksakan diriku yang akhirnya membuat beban diri, buat down. iya. Jadi kalau misalkan aku nggak bisa, aku nyerah, nangis gitu. Kayak Ayo tak lanjutinnya. Secara pribadi kayak aku tuh orangnya lebih sensitif gitu kan. Kayak misalnya aku jatuh kayak kalau aku rasanya kayak merasa kayak dunia aku kayak udah berakhir ngono kan. Terkesan lebay, cuma ya inilah diriku kan. Kayak aku kayak jadi aku kayak apa ya, waktu aku masuk SMA kan, waktu aku masuk IPA tuh aku juga sebenarnya ada insecure gitu, udah takut sama semua hal aku udah takut. Tapi gimana nanti aku ketemu angka, gimana kadang-kadang aku kayak apa ya, sempet nyalain takdirnya Tuhan gitu. Tuhan kenapa sih takdirin aku kayak gini, kayak Tuhan kenapa sih nempatin aku kayak gini, kayak sempet nyalain Tuhan gitu kan. Terus insecure habis itu kayak merasa kayak aku kan paling kayak apa ya, kayak paling menjijikkan dari sampah gitu kan. Pokoknya semua pikiran kotor-kotor itu kayak selalu ada gitu dalam pikiranku. Dan ditambah lagi aku sensitif orangnya, jadi kayak setiap aku nggak bisa meluapkan tuh yang aku lakukan ya nangis malam-malam. Tapi terkadang apa ya, waktu aku scroll TikTok, IG, terus aku juga ada grup perkumpulan apa ya, teman-teman dari luar. Itu apa ya, waktu aku insecure, nggak tahu kenapa kayak apa ya, Tuhan tuh selalu nampar aku dengan cara gitu. Kayak kamu masih dikasih cobaan kayak gini, kayak wes insecure aja, kamu masih aku kasih cobaan kecil aja kayak gini, ini tak tunjukin gimana orang-orang di sana. Jadi kayak apa, waktu aku lihat grup perkumpulanku itu, teman-temanku ternyata insecure-nya lebih besar gitu, kayak hidupmu kok lebih apa ya, masih dipelihara gitu loh, masih enak dibanding yang lain. Pas aku lihat di kumpulanku kayak apa ya, hidupnya kayak lebih susah gitu. Gak bisa sekolah, terus apa, kekurangan dalam finansial atau apapun itu, kayak terus cacat fisik. Aku cuma cacat di bagian, aku kan juga cacat di bagian jari kan, cuma cacat di bagian jari tuh kadang-kadang aku udah insecure gitu. Tapi waktu aku baca-baca tuh, lihat nih teman-temanmu cacat di bagian kaki, kecelakaan di tangan, itu tuh udah insecure. Waktu di fisik itu ya udahlah ya Tuhan, aku udah berusaha untuk menerima. Ya sedikit waktu aku udah berusaha untuk menerima, kayak ya udahlah, terimalah tubuhku memang seperti ini. Kayak aku cacat secara jari, terus aku gemuk, hitam, nggak cantik juga nggak apa-apa. Masih ada yang apa ya, kamu cantik apa adanya. Aku udah berusaha untuk nanam kayak gitu kan. Iya. Tapi berjalannya waktu, kayak ngadapi masa SMA aku, kayak semua aku rasanya berat mana. Kayak apa ya, semakin kesini kok kayak apa sih potensiku ini. Dulu tuh aku kayak sering bermimpi gini, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Bahkan aku juga sempat bermimpi aku pengen jadi seorang guru gitu kan. Tapi kok semakin kesini kok mimpi-mimpiku kayak rasanya kayak hancur semua gitu.
Jadi aku juga sebelum aku pengen jadi guru, aku juga pengen jadi penulis kan Pak. Waktu aku jadi penulis, pengen jadi penulis, aku berusaha untuk nulis cerita, bikin cerita. Tapi kok semakin kesini kok omongan-omongan orang itu kayak ceritamu bosan Jul, ceritamu gini, alurnya gini. Terus udahlah berhenti aja jadi cita-citamu jadi penulis, carilah cita-cita lain. Dari omongan-omongan orang-orang seperti itu membuat aku kayak insecure berlebihan kan. Nangis malam-malam, aku berarti memang gak punya potensi lagi. Kayak aku udah mikir kayak potensiku cuma ini doang, dan orang-orang menjatuhkan aku seperti itu aja dengan omongan mereka yang menurut mereka itu hanya candaan, tapi itu bagiku kayak benar-benar jatuhin. Habis itu ya dari sana kayak sebenarnya insecure itu juga bikin dari insecure itu aku kayak udahlah ngapain sih aku ngejalanin hidupku, nggak usah mikirin masa depanku, aku juga udah nggak punya potensi kan. Hati-hati mental illness nanti. Iya dong. Aku juga nggak punya, jadi kayak aku mikir aku udah nggak punya potensi, ngapain aku mikir masa depanku, ya kan. Itu juga sebenarnya perlu ke psikiater. Ya nggak berlebihan juga. Enggak gitu juga. Untuk sekarang ya kayak gitu. Jadi untuk para pendengar yang mungkin merasakan hal yang sama seperti aku, jangan seperti itu. Kalian pasti punya potensi kok guys. Dengerin guys, ini dari Kristi langsung. Dari Kristinya langsung. Terus jangan nangis malam-malam guys, kasihan air mata kalian. Terlalu berharga kalau dibuang ya. air mata lagi. Semangat guys. Gini. Mungkin Pak Lam bisa memberikan saran ke para pendengar yang mungkin punya cerita yang seperti Kristi. Gini, Tuhan itu ngasih talenta sebenarnya, ngasih talenta. Cuman mungkin kalau seandainya kamu dibilang, aku pengen jadi penulis deh, aku pengen jadi guru deh. Misalnya kamu udah kadung, kamu udah buat bikin penulis nih, nulis surat, banyak Pak cerita kamu buat. Tapi semua orang selalu berpikir terus komenannya ternyata negatif, Nggak sesuai. komenannya ternyata jelek. Mungkin kamu aja deh dari itu. Nah, caranya gini, jangan langsung, ini yang Pak Lam takutkan, insecure-mu kamu tanggapi dengan cara yang negatif, itu jelek. Nah, makanya dari maksud Pak Lam itu gini, insecure gini, untuk saran dari Pak Lam, terkadang memang insecure itu memang membuat kita jadi nggak pede, seperti yang dibilang sama Kak Kristi tadi ya. Sangat menyentuh sekali. Tapi jangan ditiru. Hanya saja setiap orang itu Tuhan udah ngasih kita talenta masing-masing. Mungkin kalau dulunya pernah mencoba bikin penulis dan ternyata gagal, responmu sebenarnya bukan langsung dibilang kayaknya aku nggak bisa apa-apa, aku gini, bukan. Tapi memang kamu harus ngecek, apakah tulisanku memang ngeboseni, apakah tulisanku itu memang membuat orang-orang jadi halah, iki maneh ceritanya iki maneh. Ya berarti memang mungkin bukan itu talentamu. Mungkin Tuhan udah ngasih talenta yang lain tapi bukan itu. Sebenarnya talenta yang dikasih Tuhan itu banyak, cuman yang lebih bertalenta nanti akan ada dalam dirimu, dalam diri kalian para pendengar itu ada, masing-masing itu pasti ada. Jadi temukan aja di masa-masa kalian sekarang ini. Kalian ini kan masa-masanya suka coba-coba. Coba aja apa yang mungkin yang positif ya, tapi ya kalian coba ya aja. Mungkin kalau seandainya aku misalnya nih, kamu suka ngajar misalnya, nggak usah jauh-jauh ngajarin orang lain, adik sendiri aja. Misalnya kamu ngajarin adikmu telaten, terus ternyata dengan ajarannya kamu membuat adikmu bisa jadi juara, kayaknya itu talentamu jadi guru. Bisa juga dong. Benar banget. Atau mungkin
passionku, aku ingin memberikan ilmuku semua kepada orang-orang yang akan aku ajarkan. Dan jadi aku harus bisa menguasai satu bidang. Nah, terserah kamu nanti bidang apa yang akan kamu kuasai. Ada banyak, nggak cuma matematika dong. Bahasa Indonesia masih bisa, Inggris bisa, ada banyak, bahasa Jawa pun bisa. Dan kalian jangan minder dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jangan langsung minder karena kamu bisa matematika langsung minder, bro. Jangan, banyak kok. Bahasa Jawa juga bisa jadi sukses, nggak ada yang salah. Semua itu tergantung dari perlakuan kalian setelah itu kan sebenarnya kan cobaan dari Tuhan. Tuhan ngasih kita cobaan dengan keinsecurean kita, membuat kita aku nggak bisa apa-apa. Bukan, sebenarnya itu malah Tuhan kasih kamu berkat berupa cobaan. Jadi kamu memang masih belum cocok di sini, coba cari lain. Nah biasanya Tuhan akan kasih tanda biasanya. Harus nunggu banyak. Iya dong. Nah kalau misalnya nih, kalau misalkan Pak Lam dulu juga ada insecure juga ada dulu. Dibilang kamu ngapain masuk matematika? Dulu kan Pak Lam ya storytelling sedikit ya. Pak Lam dulu sebelum masuk di kampus Adibuana itu sempat nyoba di UNESA, tapi gagal terus karena di SNMPTN sama SBMPTN Pak Lam gagal. Sempat ditegur sama orang-orang, kamu ngapain masuk itu, masuk matematika? Kamu udah kamu udah SMA-nya swasta. Aku kan dulu sekolah sini SMA Sayuka. Udah sekolahnya swasta, nggak akan bisa masuk. Ya udah dong, terserah aku. Memang passionku di sini, memang aku pengennya ini. Nah, kalau seandainya kamu kuat dengan penulismu, kalau kamu memang kuat dengan nulis, Kristi, mungkin kamu akan coba cari inovasi lain. Nulis apa yang baik, yang bisa diterima oleh orang-orang, diterima pembaca. Kamu cari. Kalau memang kamu punya tekad yang kuat, nah itu tekad mencari dan tekad mengembangkan talentanya. Mungkin kalau kamu sudah mungkin dikasih sedikit talenta tentang menulis, bisa mungkin kamu kembangkan dengan tekad yang kamu ada, yang kamu tuh udah punya tekadkan itu. Sama kayak Pak Alam dulu matematika dari IPS, tekadin aja, pasti bisa. Nggak ada yang salah. Mungkin buat para pendengar juga jangan down kalau seandainya kalian dihina, mungkin dihina teman, mungkin juga kadang sama orang tua sendiri, mungkin secara nggak langsung moro-moro orang tua ngomong, ini loh tetangga bapak pinter bisa matematika, kamu, nah kalian jangan sampai merasa minder seperti itu. Ya mungkin dia bisa jago di matematika karena talentanya bisa di matematika. Kalau kalian kan karena bisa di bidang yang lain. Karena talenta itu nggak semuanya sama, semuanya beda. Orang sifat aja beda-beda, setiap orang masih talenta sama. Ya, jadi itulah saran dari Pak Lam. Terima kasih, monggo. Berarti itu tipsnya menggali potensi sebaik-baiknya dengan tekad yang kuat ya Pak. Dan jangan insecure lah. Oke. Ternyata mungkin ada tips untuk menghilangkan rasa insecure mungkin. Kristi? Ya dari yang aku dapat dari Pak Lam ya, aku berusaha sama buat pendengar juga yang merasa insecure, yang sama kayak aku, terus yang insecure yang berlebihan. Dari podcast ini kayak aku dapat tips buat bodo amat, tapi bodo amat yang positif, itu yang pertama. Terus kalau misalnya kamu insecure sama potensimu cari apa ya, nggak boleh insecure tapi harus malah cari yang lebih besar terus dikembangin. Pokoknya nggak boleh nyerah, terus nggak boleh jatuhin diri sendiri gitu. Love yourself. Mantap. Love yourself lo guys. Bentar. Akhir nih ya. Ya. Kalau menurut aku
insecure itu nggak bisa dihilangin karena kayak emang udah nempel aja. Tapi rasa insecure itu bisa diminimalisir, jadi bisa sedikit dikurangi dengan menggali potensi, mencari referensi apapun yang sekiranya bisa mengurangi rasa insecure itu. Ya nggak sih, benar nggak sih? Benar. Oke teman-teman, kok teman-teman. Nggak apa-apa, nanti bisa dikat. Oke, sahabat Semaksi semuanya, itu dia pembahasan kita di podcast kali ini tentang rasa insecure. Dan semoga dengan podcast kali ini para pendengar semuanya bisa tersadar kalau rasa insecure itu nggak terlalu penting, dan apapun pandangan orang atau pemikiran orang terhadap kalian itu gak usah terlalu dipikirin. Ya itu terserah mereka mau mikir kalian gimana, mau berpendapat kayak gimana pun itu hak mereka. Yang penting kita tetap bisa mencintai diri kita sendiri, kita gali potensi kita, dan stop insecure. Dadah semuanya. Sama no, Terus mau ngomong sama no. Ya wes, berarti ya kalian kasih closing terakhir tadi. Ya itu udah tahu kesimpulannya. Terus sekarang kasih closingnya apa? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sudah mendengarkan ocehan kita. Iya. Kasih ya terserah kalian. Closing gimana? Oke, sekian dari kita. Terima kasih sudah mau mendengarkan ocehan-ocehan kita yang mungkin masih banyak kata-kata yang kekacauan ya. Tapi semoga kalian bisa mengambil sisi baik dari perbincangan kita hari ini. Aku Aurel. Tips-tipsnya berguna buat semuanya. Ulangi. Ayo. Langsung yang punya aku. Ya, semoga tips-tipsnya berguna bagi teman-teman semua pendengar podcast. Oke. Aku Aurel. Aku Reta. Aku Kristi, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Salam nggak menutup. Oh iya.